welcome back to T-Talks, time to talks. Oke guys, kembali lagi sama aku, ada Abel di sini, sebelahku ada Rahel. Dan kali ini guys, kita mau berterima kasih juga buat kalian yang sudah klik video ini. Dan untuk episode ini, Rahel, bener-bener kita tuh kayak excited banget ya. Tapi ini excitednya kayak diselingi dengan insecure gitu ya, karena kita bakal ngundang salah satu murid berprestasi SMAK Fratan Surabaya. Ini apa ya, salah satu yang memang salah satu murid berprestasi yang menonjol dari sekian banyak, dan ini memang kita undang spesial karena kita juga kepingin kasih pesan gitu ya buat kalian supaya nanti kalian itu kayak ngerti gitu ya. Jadi nggak boleh insecure atau segala macam gitu ya. Dan mungkin apa ya, supaya kalian lebih ngerti kali ya siapa sih yang kita undang gitu. Dikasih hint-nya. Yes, betul. Ini tuh ada salah satu siswi SMAK Frateran ya. Dia ini pernah menjadi best catwalk dalam ajang Alpha Girls. Siapa sih yang nggak tahu Alpha Girls gitu gimana? Dan dia dapat best catwalk. Keren banget nggak sih? Keren banget sih. Nah terus dia juga adalah pemenang Putri Nusantara di tahun 2018. Wow. Putri Nusantara, dan itu umurnya masih 15 tahun loh guys. 15 tahun, bayangan kalian 15 Gila. tahun itu masih ngapain? Kayak kita udah terlalu excited ya. Jadi mungkin langsung aja kita panggil aja ya. 1 2 3. Cornelia Dewi Adonggi. Silakan. Wow, halo. Halo. Aduh, keren banget. Ini biasa dipanggil siapa ya? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu panggilannya bisa biar lebih dekat panggil Lia aja deh. Oh, Lia. Oke. Berarti aku panggilnya Kak Lia. Oke. Oh, benar, boleh. Jadi Kak Lia, apakah dari dulu itu Kak Lia itu bermimpi atau bercita-cita jadi model? Ini kalau menurut cerita orang tua ya. Jadi dulu tuh kalau misalnya ditanya inginnya jadi apa sih waktu kecil, terus kayak selalu jawabnya maunya jadi dokter. Oke. Nah, Itu kayak umum ya, kayak biasa anak kecil polisi, aku menjadi guru kan polisi. Pokoknya yang kelihatan di depan mata gitu kan. Terus habis itu seiring berjalannya waktu terus kayak ada bakat juga ternyata. Bakatnya itu di dunia modeling. Nah, karena sudah tahu ada bakatnya, terus akhirnya sama mama juga diikutin lomba. Terus dari situ juga dia juga melatih kayak mengasah. Biar lebih kayak bisa serius, bisa dilakuin di dunia modelingnya ini. Berarti kalau gitu karena udah masuk di dunia modeling, ada dong ya role model Kak Lia yang mungkin ya menginspirasi. Nah, siapa sih? Kalau untuk saat ini sih kayak Lia terinspirasi sama Ayu Maulida. Ayu Maulida. Putri Indonesia. Iya, benar. Nah, itu Lia tuh terinspirasinya kenapa sih? Soalnya kalau Lia lihat dari seorang Ayu Maulida tuh kayak jalannya dia tuh kayak apa ya, membawakan ciri khas sendiri gitu loh. Catwalknya gitu. Catwalknya. Jadi kayak begitu Lia tuh kayak sekilas pun kayak ini Ayu Maulida nih, enak nih jalannya kayak gitu. Nah, inspirasinya itu kayak Lia mau cari apa yang bisa buat Lia jadi ciri khas juga. Jadi biar dilihat tuh juga kayak oh ini Lia, ini Lia kayak gitu. That's why kenapa ini karena terinspirasi dari jalannya. Tadi Kak siapa? Ayu Maulida. Kak Ayu ya kan? Makanya sekarang jadi best catwalk. Wow, keren banget ya. Ini kalau misalnya seandainya ini cukup luas ruangannya, kita suruh catwalk jadi sini ya. Cuma sayang aja ya, mungkin lain kali ya. Lain kali kita bisa lihat Lia catwalk. Mungkin bisa datang di show-nya Lia. Oh iya, benar banget. Nanti mungkin suatu saat dia udah internasional, amin. Nah, kan catwalk nih, fashion show itu dilihat sama banyak orang. Yes, nah, benar. tips and triknya Kak Lia nih biar merasa nggak gugup itu gimana? Oke, kalau ngomongin gugup pasti setiap orang bisa gugup ya. Iya, pasti. Bahkan saya lihat sendiri pun kadang tuh kalau naik panggung kadang masih ada rasa gugupnya. Nah, dengan cara kalau misalnya dilihat dari jauh-jauh hari kayak lebih banyak praktisnya kayak latihan. Sering ngaca aja. Sebenarnya kalau ngaca tuh penting loh. Oh iya. Berarti selama ini kita percaya diri. Saya ngaca takut loh ya. Oh, kadang takut. Iya, saya ngaca takut loh kayak. Myself kayak cantik sekali. Oh gitu. Ini kalau itu harus tuh. Oh iya. Oh gitu. Emang berarti saya memang harus lebih percaya diri lagi ya. Soalnya kalau ngeliat kaca itu kayak ini ya, apa mimpi buruk. Enggak. Tapi nih, Kak Lia lagi. Aku tuh guys, aku harus panggil Lia gitu aja ya, biar akrab ya. Oke.
Kalau misalnya untuk model sendiri, postur tubuh penting nggak sih? Sebenarnya nggak selalu sih sebenarnya, karena tergantung. Kalau ada juga untuk model catwalk nih, biasanya kalau di model catwalk itu lebih ke arah yang tubuh tinggi semampai. Tapi ada juga untuk model photoshoot kayak wajah fotogenik itu. Tidak harus tinggi pun juga bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya Lia sendiri ya lebih ke catwalk gitu ya? Kan sebenarnya sama sih kalau. Cuma kalau ditanya lebih suka kemana, lebih suka ke catwalk. Kayak gitu. Ini catwalk ini kalau kita lihat agak susah ya. Soalnya aku juga pernah lihat nih kayak orang catwalk. Catwalk itu kalau dilihat pertama itu gampang, tapi pasti ada peraturan-peraturannya. Iya, kan? Apalagi kayak pakai high heels yang tinggi gitu kan. Nah, sebagai model catwalk atau model lainnya, itu tuh ada aturan-aturannya tuh, Ci. Nah, itu aturannya itu apa? Aturan-aturannya? Sebenarnya kalau di model sendiri aturan universalnya gitu ya, kita tuh kayak harus bisa punya attitude yang bagus gitu loh. Pasti semua orang tahu kan ya, attitude yang bagus tuh menggambarkan orangnya kayak gimana. Nah, di situ juga kayak diatur attitude kita, kedisiplinan kita. Contohnya seperti apa sih, kayak kita bisa santun ke orang. Dan kita yang pasti nih nggak boleh tinggi hati. Dimanapun tempatnya, seberapapun tempatnya, kita harus tetap bisa tetap santun gitu. Jadi attitude itu penting ya, penting. Terus untuk motivasinya buat jadi model, apa sih motivasinya? Kalau motivasi sih pastinya untuk bisa membanggakan orang tua kan ya. Nah, dengan cara kayak kita mengembangkan bakat kita. Terus kayak sama orang tua nih tujuannya ikut lomba biar mereka bangga kan. Kita kalau sudah ikutin lomba jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Buatlah orang tua kita ini bangga. Atau mungkin ada motivasi lainnya jadi Miss World, Miss Indonesia ya kan? Mungkin gimana? Kalau harapan untuk ke Putri Indonesia atau Miss Indonesia pasti ada. Cuma untuk saat ini tetap fokus ke pendidikannya. Dan sambil menyiapkan diri kayak gitu. Siap. Gimana ya? Menyiapkan diri. Waduh, kayak semoga kita doakan saja kan. Iya, nanti beberapa tahun ke depan tiba-tiba nanti dia udah di luar negeri. Aduh, udah lihat Lia Donggi. Wes, gini waduh. Keren banget. Kak, suka dukanya untuk menjadi model itu apa aja sih? Sukanya dulu kali aja biar seneng dulu. Iya, boleh. Sukanya dulu pasti yang kerasa itu kita bisa nambah temen, jadi kita bisa kenal banyak orang dan kita bisa dikenal banyak orang juga. Jadi kayak istilahnya kayak menambah relasi gitu kali ya. Dan tentunya pasti kita makin punya banyak pengalaman, segudang pengalaman gitu loh istilahnya. Iya, keren. Dan kalau dukanya nih, sebenarnya ini harus pinter-pinter kita sendiri untuk membagi waktu, apalagi kalau misalnya di sekolah lagi ada jadwal ulangan dan tabrakan dengan jadwal show. Nah itu harus pinter-pinter untuk membagi kayak gitu. Kalau biasanya Kak Lia gimana? Kak Lia lagi, aduh, Lia. Biasa Lia gimana? Biasanya kalau Lia tuh kalau di guru tuh ya lebih baik izin dulu dari jauh hari, lebih sopan juga kan ya. Jadi kita izin dulu. Lalu jangan meminta juga, kita lebih baik berkonsul, tanya sama gurunya. Ini lebih baik gimana Bu? Ulangan terlebih dahulu atau ulangan nanti bareng kayak join kelas lain. Nyusul gitu ya. Iya, jadi kan biar gurunya yang menentukan. Mending kalau gurunya kamu ulangan dulu aja sekarang, biar besok atau nanti bisa keluar kayak gitu. Kalau ada yang mendadak gimana itu? Misalnya ini kan biasa kan ada tuh kan yang kayak dia langsung telepon, oh iya sorry banget ya kita butuh banget model nih besok ya jam 6. Dan sedangkan kayak besok itu waktunya sekolah nih, nah itu gimana? Ya tergantung juga, itu kita juga kalau lihat sendiri sama mama itu dilihat juga seberapa bobotnya itu, kayak dia nilainya itu kayak besar banget atau yang kayak cuma buat foto. Kalau selama bisa ditunda, nggak apa-apa ditunda gitu. Tapi kalau memang benar-benar emergency lah istilahnya itu, kita kayak bakal bantu gitu. Gitu sih. Keren ya, cuma aku tuh ini ya emang kalau misalnya jadi model atau sesuatu emang ini pembagian waktunya itu penting ya, kayak
apa ya guys, mungkin secara postur gitu kan ya, oke, gitu model, tapi mungkin ada beberapa teman yang keteteran ya istilahnya, karena waktunya emang yang sering tabrakan, apalagi lihat juga pelajar kan, gitu. Berarti intinya itu kayak bisa membagi waktu lah antara belajar, sekolah dengan karir, ya itu lebih tepatnya seperti itu. Terus Kak Lia, udah dah, Kak Lia aja deh, bosen banget Kak Lia. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya nih ada teman-teman yang kayak insecure gitu, apalagi kayak menurut Kak Lia itu tentang body insecurities. Nah, itu gimana? Kayak buat teman-teman yang merasa kayak nggak pede atau mungkin kayak apa ya, skin tone ya namanya ya, gitu kan? Kan biasa kan orang-orang kayak ngomong kalau misalnya di Indonesia nih ya, cewek Indonesia tuh harusnya putih gini, tapi kurus. Iya benar. Nah, menurut Kak Lia gimana? Sebenarnya kalau udah masuk body insecurities bahaya, karena itu kan kayak di dalam diri kita sendiri kan. Nah, ya itu cara ngadepinnya pertama coba rubah kayak beberapa mindset kita gitu loh, kayak coba pikir sering-sering aja lah, kayak bilang aja tuh kayak ini aku cantik apa adanya, kayak gitu, atau kayak aku ganteng apa adanya. Jadi kalau mereka nggak suka ya sudah, tapi ini adanya itu aku kayak gini, ya sudah, gimana lagi, aku percaya sama diriku sendiri kayak gitu. Jadi lebih ke arah self love gitu loh. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang terlalu self love, misalnya kayak too much gitu ya. Nah, itu gimana? Itu juga yaitu kita juga harus bisa membatasi diri. Jadi sebenarnya kita tuh harus bisa nge-handle diri kita sendiri, bisa mengatur kayak kalau kita lagi insecure, kita harus bisa naikin PD kita sendiri. Tapi kalau kita lagi ingat juga, yaitu balik lagi, kita harus gak boleh sombong kan, harus tetap rendah hati dengan cara ya gitu, kita mikir nggak boleh, aku di atasku masih ada, aku nggak boleh merasa yang paling wah, aku nggak boleh merasa yang paling lebih. Di atas langit masih ada langit. Iya betul banget. Ya kan? Nah, untuk kalian nih, kedepannya itu ada rencana apa sih untuk meneruskan modeling atau meneruskan pendidikan lebih dalam atau gimana? Sebenarnya kalau di dunia modeling tuh bisa dibilang ada batas umur gitu kali ya. Iya. Nah, kalau untuk sekarang selama bisa mengikuti modeling, ikutlah. Jadi kalau selama bisa kembangkanlah sekarang kayak gitu loh. Tapi juga jangan tertinggal pendidikannya. Jadi kalau bisa jalan berdua harus seimbang ya, harus seimbang kanan kiri gitu loh. Karena kalau dilihat di modeling kan, model tuh nggak bisa cuma cantik doang, juga harus bisa smart. Iya, benar-benar ya. Gitu. Kalau misalnya emang ini ya, kayak kalau misalnya kadang model itu dituntutnya banyak ya, apalagi kalau aku sering lihat nih kayak di Miss World atau gimana, dikasih pertanyaan yang susah banget. Kalau misalnya sampai kita nggak tahu jawabannya, mana itu kan biasanya pertanyaannya itu kayak tiba-tiba kita nggak tahu. Iya, kayak apa ya, surprise gitu. Kita harus mikir cepat gitu. Nah, ya itu apa gunanya kita sekolah buat mempersiapkan diri kita, juga menambah wawasan. Iya betul banget. Benar banget. Wah, seru banget ya Rahel, kita kayak cerita-cerita sama salah satu apa ya, kayaknya ini idola loh. Iya, ini idola loh itu. Keren banget. Ini mungkin kayak apa ya, ini buat teman-teman ya, seorang Lia Donggi gitu guys. Dia di usianya yang mungkin terbilang masih muda ya. Iya, masih muda gitu. Iya kan? Udah bisa menginspirasi banyak orang gitu loh guys. Maksudnya nggak ada batasan usia buat kita bisa menginspirasi orang. Bener banget ya. Dan juga berkarya dan bahkan udah menghasilkan uang sendiri itu. Oh iya, wow, iya kan. Berarti tanpa batas usia kalian itu bisa berkarya. Nggak ada batasan ya. Iya, nggak ada batasan. Kembangkanlah asa benar-benar ya. Nah, ada nggak pesan-pesan dari Kak Lia untuk semua teman-teman Fratorian di rumah atau dimanapun kalian tentang body insecurities, yang lagi insecure? Mungkin juga ada yang mau jadi model itu. Kalian bisa kasih. Ada pesan-pesannya? Ya itu balik lagi kayak coba self love gitu loh. Boleh dengarkan kata orang, tapi bisa belajarlah untuk memilah kayak gitu. Bisa kayak
yang baik ambil, yang jahat itu cukup didengarkan aja, kayak gitu. Biar terus kayak Surya itu sering-sering berkaca itu sebenarnya nggak salah loh. Buat kayak menambah percaya diri kita gitu. Wah, keren banget. Iya, kalau berkaca tuh jangan seperti melihat mimpi buruk. Oh iya, nanti saya ubah ya. Tapi tahu tempat jangan pas jelas tiba-tiba. Oh iya, tiba-tiba ngantuk. Iya, atau tiba-tiba keluar gitu kan waktu ulangan cuma untuk ngaca doang. Iya, jangan-jangan kayak gini nanti misalnya kita di mall gitu kan ya sambil ngaca gitu kan, I'm proud to be myself. Semuanya gini enggak ya. Wah, keren banget ya. Oh iya, itu. Nanti jadinya narsisme. Tadi kalian udah kasih motivasi keren banget buat semuanya. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat kalian. Wow. Thank you banget. Semoga tambah sukses, mungkin nanti go internasional. Ya, buat kehidupannya setelahnya juga. Semoga dalam pelajaran, dalam semua sukses ya. Thank you banget juga udah mau kita ajak buat berbincang-bincang di sini buat meluangkan waktu. Oke guys, aku juga mau ngucapin thank you banget buat kalian udah klik video ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Aku Abel. Aku Rahel. See you on the next episode. Salam Fratorian. Bye.